Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7 Pro. Di sini kami akan memberikan hasil tugas kami dengan judul menulis. Sebelumnya, perkenalkan saya Stefani Tonapa dengan NIM 08. Saya Dina Darushifa dengan NIM 12. Saya Maria Kusnadi dengan NIM 15. Saya Salwa Cipa dengan NIM 20. Saya Novia Najwa Tiadi Putri dengan NIM 13. Jadi langsung aja kita ke hasil codingannya. Halo semuanya, jadi di sini saya Stefani Tonapa mau menjelaskan tentang while true. Jadi while true di sini ini itu adalah gunanya untuk mengulang suatu program. Nah, di sini nih kami menggunakan while true untuk mengulang program yang ini. Menu-menunya dalam program ini yaitu ada 1 tambah tugas, kemudian lihat tugas, kemudian hapus tugas, dan yang terakhir keluar. Jadi while true ini gunanya untuk mengulang ini semua sampai pengguna nanti memilih di menu yang keempat yaitu keluar. Gitu teman-teman. Baik, perkenalkan nama saya Angelita Zaratu Syifa dengan NIM 2505176012. Di sini saya akan menjelaskan menu pertama pada pemrograman to-do list ini. Nah, jadi kan tadi sudah dijelasin kan sama Eva tentang perulangan pada pemrograman ini yang menggunakan while true. Di sini saya akan menjelaskan percabangan pada menu pertamanya nih teman-teman. Dan untuk menu kedua, ketiga, dan keempat nanti akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Saya akan menjelaskan menu pertamanya yaitu tambah tugas. Yang seperti kita tahu, percabangan sendiri itu pasti menggunakan if, elif, dan else kan. Nah, untuk pertama ini, atau menu pertama ini akan menggunakan if. Atau jika kita memilih nomor 1, teks di sini digunakan untuk memastikan apakah kita sudah memasukkan tugasnya apa belum. Dan tipe data pada teks ini menggunakan tipe data list, yang dimana list itu bisa campuran, bisa integer aja, atau bisa float aja, atau bahkan keduanya. Kayak misalnya nih, logika matematika halaman 1, itu kan terdapat integer dan floatnya kan teman-teman. Nah, untuk strip di sini digunakan untuk menghilangkan nih spasi awal dan akhirnya. Jadi dia itu kayak menghapus karakter yang tidak diinginkan. Nah, setelah kita menambahkan logika matematika halaman 1 tadi, maka dia akan menjalankan percabangan pertama yang ini nih, teman-teman, yang if text ini. Dengan mengeluarkan atau outputnya itu logika matematika halaman 1 ditambahkan. Namun, jika kita tidak menggunakan tugas logika matematika halaman 1 tadi, maka dia akan beralih ke else dan mengeluarkan tampilan atau outputnya kosong. Coba lagi. Jadi, kesimpulannya, percabangan pada menu pertama ini penting untuk menambahkan tugas yang kita punya supaya lebih terjadwal dan memudahkan pengguna untuk merapihkan tugas yang mereka punya secara berurutan sesuai dengan tugas yang dimasukkan. Dan untuk melihat list tugas secara keseluruhan nanti akan dijelaskan oleh Amel. Baik, kita akan coba untuk memilih pilihan pertama. Kita jalankan. Kita pilih nomor 1 karena kita menjelaskan menu utama tadi kan. Nah, tugas baru. Kita masukkan logika matematika halaman 1. Nah, dia akan sudah menambahkan tugasnya. Lanjut, kita misalnya mau nambahkan lagi nih. Tugas barunya misalnya Arkom halaman 2.
Nah, ini sudah ditambahkan. Kalau kita mau melihat list secara keseluruhannya atau list tugasnya itu, maka kita tinggal pilih nomor 2 dan akan muncul yang tadi kita masukkan tugasnya. Baik, nanti codingan untuk list tugasnya atau lihat tugasnya nanti akan dijelaskan oleh Amel ya teman-teman. Sekian. Jadi di sini saya akan menjelaskan penjelasan lengkap mengenai bagian elif yang kedua. Nah, jadi struktur atau tujuan bagian ini digunakan untuk menampilkan daftar tugas yang telah disimpan dalam list atau teks. Nah, jadi fungsi choice atau choose itu variabel yang bertipe string, hasil dari input pengguna. Nah, tujuannya itu untuk mengecek apakah pengguna memilih opsi nomor 2, yaitu lihat tugas. Nah, setelahnya kita akan masuk ke if not text. Nah, print dalam situ tidak ada tugas. Nah, variabel ini bertipe list, berisi kumpulan tugas-tugas masing-masing yang bertipe string. Lalu adapun not text. Nah, ini adalah ekspresi boolean yang bernilai true jika listnya tidak terdapat tugas atau kosong. Nah, selanjutnya fungsi dari ini yaitu untuk menampilkan pesan jika tidak ada tugas yang tersimpan. Lalu kita akan masuk ke else for each text in enumerate text 1. Nah, jadi enumerate text itu fungsinya di bullet in Python. Nah, dia itu bertugas untuk mengembalikan pasangan atau indeks atau value yang ada di yang sudah kita tentukan gitu teman-teman. Nah, dari list text dimulai dari angka 1 karena kita di sini kita buat numeriknya itu tuh mulai dari angka 1 lah. Terus I itu adalah bertipe integer, menunjukkan nomor urut tugas, serta teks itu adalah varian bertipe string yang berisi isi tugasnya yang sudah kita input. Selanjutnya ada printf i text. Nah, di sini fungsinya itu untuk menampilkan nomor dan isi tugas dalam format yang rapi. Lalu f-string itu fungsinya atau fitur Python untuk menginterpolasi pada string. Nah, jadi di sini kita bakalan coba untuk masukin angka 2. Kita milih angka 2. Nah, apakah yang terjadi? Yaitu seperti ini. Tidak ada tugas karena kita belum masukkan tugas. Nah, ketika kita memilih angka 1 kembali, lalu kita memasukkan tugas, contohnya logika matematika. Nah, baru kita enter. Nah, setelah itu yang terjadi maka logika matematika akan masuk ke dalam list kita. Nah, setelah itu ketika kita menginput angka 2 lagi, maka yang terjadi seperti ini. Logika matematika masuk ke dalam list atau dia sudah menjadi bagian dari to-do list kita. Seperti itu penjelasan mengenai elif bagian 2. Untuk itu kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Salwa Lucifa Rahma dengan NIM 2505176020. Di sini saya akan menjelaskan ketika Anda memilih menu ketiga. Tadi sudah dijelaskan oleh teman saya. Menu pertama yaitu tambah tugas, menu kedua lihat tugas, dan sekarang saya akan menjelaskan menu ketiga yaitu hapus tugas. Jadi di sini terdapat percabangan elif, yaitu percabangan yang sejajar dengan di atas ini ya. Menu pertama kan if choice ketika kita memilih 1, elif choice ketika kita memilih 2, elif choice ketika kita memilih 3.
Lanjut, terus di sini ada if not task. Jadi ketika tidak ada tugas di dalam list tersebut, blok ini akan dijalankan dengan mengeluarkan output tidak ada tugas. Ini ya. Terus itu, kalau semisal di list tersebut terdapat tugas, akan lanjut menjalankan blok selanjutnya, yaitu else di sini for i atau variabelnya integer, tipe datanya integer, task in enumerate ini akan menampilkan seluruh indeks dan list yang terdapat di dalamnya tadi. Jadi tugas tasknya itu terdapat indeks 1 karena dimulainya dari 1 bukan dari 0. Terus akan memprint fungsi integernya dan tasknya. Jadi akan print apa saja tugas yang terdapat di dalam list tersebut. Misalnya tugas 1 misalnya logika matematika dan seterusnya. Terus itu di sini ada try, yaitu untuk memastikan tidak ada menangani error yang mungkin terjadi saat blok ini dijalankan. Lanjut, indeks integer input nomor yang mau dihapus. Jadi kita akan disuguhi tampilan nomor apa yang mau kita hapus. Jadi kita akan masukkan nomor dan akan dikurangi 1. Terus itu percabangan dalam percabangan lagi, ketika if null indeksnya lentas itu mengecek apakah indeks yang dimasukkan itu valid. Jika indeks valid, maka kode di dalam blok ini akan dijalankan, yaitu ini, remove. Jadi remove sama dengan task pop, jadi akan dihapus oleh ini pop ini. Terus itu indeks yang tadi kita masukkan. Terus itu karena ini terdapat di remove, maka ketika kita print fungsi remove akan ditampilkan tugas apa yang dihapus dan print dihapus gitu. Terus itu lanjut ke else-nya. Jadi else ini ketika kita salah memasukkan nomor, misalnya di dalam list tersebut cuma terdapat 2 tugas, tapi kita pilih nomor 3, dia akan mengeluarkan output nomor salah. Terus itu lanjut ke accept value error. Jadi kalau semisal kita masukannya bukan integer, bukan angka, tapi huruf, dia akan mengeluarkan output masukkan angka. Jadi ya tadi langsung kita run saja. Di sini sudah terdapat to-do list, ada pilihan pertama, 2, dan 3. Kita akan pilih nomor 3 untuk menghapus tugas. Enter. Nah, di sini terdapat 2 tugas, ada Arkom halaman 2 dan 2 logika matematika yang tadi ditambahkan Amel. Terus kita mau hapus misalnya Arkom ya. Jadi tinggal kita pilih aja nomor 1. Dan bisa kita lihat tugas yang tersedia di pilihan lihat tugas. Kita lihat di sini Arkom sudah terhapus dan tersisa logika matematika. Kita lanjut, misal kita ini kan cuma terdapat 1 list tugas. Kita coba memilih menghapus tugas, tapi kita pilih pilihan kedua. Kita hapus dulu tugas. Terus ini cuma terdapat 1 tugas, kita pilih nomor 2. Dia akan mengeluarkan output nomor salah. Kita coba lagi, semisal kita memasukkannya bukan integer, tapi kita masukkan huruf. Kita hapus tugas. Nomor yang dihapus, kita masukkan misalnya logika matematika. Tuh, yang output yang dikeluarkan adalah kita disuruh untuk memasukkan angka. Terus misalnya kita sudah menghapus nomor 1, terus kita mau menghapus tugas lagi, akan keluar output tidak ada tugas. Jadi tidak ada tugas yang bisa dihapus. Itu dia penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Pia.
Baik, perkenalkan saya Novian Aji Prasetya Putri dengan NIM 13. Nah, sebelumnya kan sudah dijelaskan oleh teman-teman saya di menu pertama, kedua, dan ketiga. Yang terakhir, di sini saya akan menjelaskan menu keempat, yaitu keluar. Yang dimana jika tidak ada menu keempat ini, maka pemrograman percabangan ini akan terus berjalan. Jadi yang pertama di sini kita itu pilih Elif Choice. Kenapa kita pakai Elif Choice? Karena ketika kita memilih nomor 4, maka hanya nomor 4 saja yang keluar. Jadi nomor 1, 2, dan yang 3 itu tidak akan berjalan jika tidak dipilih. Jika pengguna di sini itu memilih yang keempat, maka akan menampilkan tulisan selesai. Yang berarti pemrograman di sini juga berakhir ya teman-teman. Selanjutnya di sini tuh ada break. Fungsi break di sini itu untuk memberhentikan pemrograman. Nah, yang terakhir ada else. Fungsi else itu setelah pemrograman selesai, dia akan menampilkan pilihan 1 sampai 4. Jadi dia itu kembali ke tampilan awalnya ya. Nah, baik teman-teman, ini itu waktu pemrogramannya dijalankan ya. Jadi di sini kita run. Nah, di sini tuh muncul ada 4 menu. Tadi kan saya jelasin yang menu keempat yaitu yang keluar. Jadi di sini ketika saya pilih 4 terus enter, jadi yang muncul itu selesai teman-teman. Terima kasih. Baik, sekian yang bisa saya jelaskan pada menu keempat ini. Terima kasih teman-teman. 3. Jadi itu tadi program coding yang kami buat dengan judul To-Do List. Adapun manfaat dari To-Do List agar aktivitas keseharian kita dapat terstruktur dengan baik dan terjadwal dengan baik. Dengan begitu saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum.